Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang memanas di dunia internasional, yaitu perang kata-kata antara Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Konflik ini muncul setelah Australia secara resmi menyatakan akan mengakui negara Palestina pada sidang PBB bulan September mendatang. Langkah bersejarah ini membuat hubungan diplomatik Australia dan Israel yang dulunya dekat, kini berada di ujung tanduk. Untuk memahami situasi ini, kita perlu melihat sejarah panjang hubungan kedua negara. Australia selama beberapa dekade dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Israel. Bahkan pada 1950-an, Australia menjadi rumah bagi ribuan pengungsi Yahudi yang selamat dari Holocaust. Kota Melbourne kini memiliki populasi korban Holocaust terbesar di dunia di luar Israel. Hubungan itu semakin erat ketika Australia kerap mendukung posisi Israel dalam forum internasional. Namun, sejak konflik Gaza semakin parah, opini publik dan kebijakan pemerintah Australia mulai berubah. Pada 11 Agustus 2025, Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan bahwa Australia akan mengakui negara Palestina secara resmi di sidang Majelis Umum PBB bulan September. Albanese menegaskan, keputusan ini adalah bagian dari upaya global untuk mewujudkan solusi dua negara, sebuah konsep yang selama puluhan tahun dianggap sebagai jalan keluar dari konflik Israel-Palestina. Sejauh ini, 147 negara di dunia sudah mengakui Palestina. Dan hanya dalam 1 tahun terakhir, 10 negara baru menambah daftar tersebut, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia. Australia kini bergabung dalam arus global yang semakin kuat mendorong pengakuan Palestina. Namun, langkah Canberra ini langsung memicu kemarahan Israel. Reaksi keras datang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lewat akun media sosial resminya, Netanyahu menyebut Albanese sebagai politikus lembek yang mengkhianati Israel dan mengabaikan komunitas Yahudi Australia. Pernyataan pedas itu mengejutkan banyak pihak karena biasanya kritik antar pemimpin dunia dilakukan lewat jalur diplomatik, bukan di media sosial. Bahkan, beberapa pemimpin Yahudi di Australia sendiri mengecam langkah Netanyahu. Mereka menilai serangan pribadi seperti itu justru kontraproduktif dan hanya memperkeruh suasana. Pernyataan Netanyahu langsung dibalas oleh Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke. Dalam wawancaranya dengan ABC, Burke menyindir Netanyahu dengan mengatakan, kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakan atau berapa banyak anak-anak yang bisa Anda biarkan kelaparan. Ucapan ini jelas merujuk pada kebijakan Israel di Gaza, yang banyak dikecam dunia karena menyebabkan penderitaan warga sipil, terutama anak-anak. Burke juga menegaskan, justru kebijakan Netanyahu membuat Israel semakin terisolasi dari dunia internasional. Tak hanya perang kata-kata, ketegangan juga merembet ke jalur diplomasi. Pada 18 Agustus, Australia membatalkan visa politisi sayap kanan Israel, Simcha Rothman, yang dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, termasuk menyebut anak-anak Gaza sebagai musuh. Sebagai balasan, Israel mencabut visa diplomat Australia yang bertugas di otoritas Palestina. Hanya sehari kemudian, Netanyahu meluncurkan serangan verbal ke Albanese. Situasi ini membuat hubungan kedua negara yang sebelumnya harmonis kini berada di titik terendah. Australia bukan satu-satunya negara barat yang mengubah sikap. Prancis, Kanada, Inggris, hingga Selandia Baru juga sudah menyatakan dukungan untuk mengakui Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bahkan menegaskan, pengakuan itu akan diumumkan di PBB pada September, kecuali Israel mau mengambil langkah nyata untuk menghentikan penderitaan di Gaza. Ini berarti, semakin banyak negara barat yang selama ini dikenal dekat dengan Israel, kini mulai berbalik arah. Bukan hanya Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, juga mengatakan bahwa Netanyahu telah kehilangan arah. Tekanan dari berbagai negara ini menambah isolasi Israel di panggung internasional. Bahkan, beberapa analis menyebut Netanyahu kini justru membantu meningkatkan simpati global terhadap perjuangan Palestina dengan sikap kerasnya. Konflik diplomatik antara Australia dan Israel ini menunjukkan bagaimana isu Palestina kini menjadi titik balik dalam hubungan internasional. Australia yang dulunya dikenal dekat dengan Israel, kini berani mengambil langkah bersejarah dengan mengakui negara Palestina. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan memicu perubahan lebih besar di dunia barat? Dan apakah Israel semakin terpojok di arena global? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan geopolitik terbaru di channel ini.